Beyond Time, bab 1220-1221. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Qianjun dan Pi jelas terharu. Kedua bersaudara itu saling bertukar pandang sebelum serentak menoleh ke arah Star Ring. Menyadari bahwa Star Ring, meskipun mempertahankan ekspresi netral, telah memilih untuk memposisikan dirinya dengan membelakangi meteorit Suking sebagai isyarat perlindungan, kedua bersaudara itu langsung merasa bersemangat. Dalam sekejap, energi pedang melesat ke kehampaan. Mereka berubah menjadi dua pedang abadi kuno. Memancarkan kecemerlangan, mereka melayang di langit berbintang, ujungnya mengarah ke segala arah, memancarkan aura kesetiaan yang tak tergoyahkan. Pemandangan itu membuat Zhou Zhengli tersenyum tipis, matanya mencerminkan kekaguman sekaligus rasa persahabatan. Adapun Xie Lingzi, ia dalam hati mencibir, berpikir, kedua pedang ini pasti telah merusak otak mereka selama kultivasi. Bagaimana mungkin orang-orang seperti itu diterima sebagai murid dewa rendah dan naik ke level yang sama denganku? Terlepas dari cemoohannya dalam hati, ketika ia menyadari tatapan Zhou Zhengli beralih ke arahnya, Xie Lingzi menyipitkan matanya, berpikir sejenak, lalu memutuskan untuk menutup matanya saja. Melihat ini, Zhou Zhengli terus tersenyum. Tatapannya menyapu dan tertuju pada Yuan Xiansu. Dia sangat menghormati Yuan Xiansu. Wanita ini tampaknya tidak memiliki aura yang kuat dan jauh lebih rendah daripada Xie Lingzi dan Star Ring. Namun, kenyataannya, kekuatan bertarungnya luar biasa. Entah itu dari pengamatan masa lalu atau penampilannya dalam sejarah yang tercermin di Istana Abadi Aurora, jelas bahwa dia bukanlah sosok yang biasa-biasa saja. Faktanya, jika menganalisis peristiwa di Istana Abadi Aurora, selain Suking, Yuan Xiansu adalah satu-satunya yang selamat hingga akhir. Moreover, dia adalah seorang kultivator wanita yang cantik. Menurut Zhou Zhengli, bukan tidak mungkin orang seperti itu benar-benar menjadi istri. Oleh karena itu, tatapan Zhou Zhengli mengandung sedikit rasa hormat. Yuan Xiansu diam-diam memilih untuk melindungi. Barulah kemudian Zhou Zhengli mengalihkan pandangannya. Sementara itu, para pengumpul material lainnya, memperhatikan sikap yang diambil oleh yang terkuat di antara mereka, mulai memperkuat sikap mereka sendiri. Setelah semua pengalaman yang mereka bagi, Suking telah mendapatkan pengakuan di hati mereka. Tak lama kemudian, bahkan mereka yang sebenarnya memiliki pikiran lain pun menekan pikiran-pikiran tersebut. Mereka berjaga bersama. Begitu saja, waktu berlalu. Fluktuasi energi abadi yang dipancarkan oleh tubuh Suking semakin kuat. Pada akhirnya, energi abadi ini menyebar ke langit berbintang, menerangi hukum-hukum alam semesta. Pada saat yang sama, embrio abadinya juga terwujud di luar seperti sebuah patung Dharma. Benda itu memiliki panjang 1000 kaki dan tampak seperti dewa. Benda itu tampak sangat besar saat duduk bersila di atas meteorit. Aura mengerikan juga muncul, mengguncang segalanya, membentuk badai angkasa yang menyapu ke segala arah. Hal ini menyebabkan para kultivator di sekitarnya segera mundur. Sambil menghindari badai, mereka juga tetap waspada. Sejak zaman kuno, kenaikan seorang penguasa ke alam semu abadi selalu menjadi peristiwa besar. Lagi pula, seorang kuasa immortal juga adalah seorang immortal. Dengan kata abadi di dalamnya, mereka ditakdirkan untuk menjadi luar biasa. Oleh karena itu, meskipun sebagian besar orang di sini memiliki pemahaman yang baik tentang proses kemajuan, mereka tetap tidak bisa mengalihkan pandangan dari hal tersebut. Hal ini karena, melalui proses seorang kultivator yang maju ke alam kuasa immortal, seseorang pada dasarnya dapat menilai seberapa jauh jalan masa depannya dapat ditempuh. Meskipun tidak mutlak, setidaknya ada kisarannya. Kunci untuk mencapai tingkat kuasa immortal terletak pada 9 pelepasan dan 1 fondasi keabadian. Persepsi Starling terhadap kemajuan Suking mengandung sedikit rasa waspada. Dia ingin melihat bagaimana Suking, yang telah membuatnya merasakan kekalahan untuk pertama kalinya di ibu kota abadi dan bahkan membunuhnya sebelumnya, akan bertindak selama proses menuju alam semu abadi. 9 album tersebut menandai puncak pencapaiannya, seberapa jauh lagi dia bisa melangkah.
Saat Starling merenung, pikiran yang sama muncul di hati setiap orang. Hal ini terutama berlaku untuk Zhou Zhengli. Bisa dikatakan dialah orang yang paling memperhatikan hal ini di antara mereka. Setelah merasakan pikiran semua orang, Xie Lingzi tiba-tiba berbicara. Semuanya, bagaimana kalau kita bertaruh? Berapa banyak pelepasan yang bisa diselesaikan Su Qing? Zhou Zhengli, karena kau tampak begitu yakin padanya, maukah kau bertaruh? Yang lain menunjukkan ekspresi yang berbeda. Xie Lingzi berkedip dan tertawa. Meskipun aku belum maju, aku mengerti bahwa saat seorang penguasa menembus dan melangkah ke alam kuasa immortal, mereka harus melepaskan embrio abadi mereka. Bagi seorang kuasa immortal rata-rata, menyelesaikan 3 pelepasan sudah biasa. Mencapai 5 itu langka, dan mencapai 7 menandai seseorang sebagai pilihan surga sejati. Mereka yang mencapai 8 pelepasan sangat langka, seperti bulu phoenix dan tanduk kilin. Adapun 9, siapapun yang mampu melakukan prestasi seperti itu ditakdirkan untuk menjadi dewa tingkat rendah. Aku ingin tahu, rekan Taois Yuanshan, berapa banyak pelepasan yang telah kau capai? Xie Lingzi memandang Yuanshan Su. 8, kata Yuanshan Su dengan tenang. Xie Lingzi tersenyum dan menatap cincin bintang. Starling mengabaikannya. Xie Lingzi tidak keberatan. Dia menoleh dan menatap Zhou Zhengli. Tentu saja 9. Zhou Zhengli tersenyum. Mari kita lihat. Xie Lingzi tersenyum. Li Mengtu, yang berada di samping, mengerutkan kening ketika melihat ini. Tepat ketika dia hendak mengatakan sesuatu, dia termenung. Dia melirik Zhou Zhengli dan tiba-tiba berbicara. Dibandingkan dengan beberapa rilisan yang ada, hal terpenting sebenarnya adalah fondasi abadi itu. Pelepasan dapat menentukan kepadatan embrio abadi, dan fondasi keabadian menentukan seberapa jauh jalur keabadian itu. Setiap kultivator yang naik menjadi kuasa immortal membutuhkan fondasi keabadian, landasan untuk kemudian menjadi seorang immortal. Landasan ini harus nyata dan tidak bisa hanya mengandalkan peraturan yang dibuat-buat. Ada yang mempersiapkannya sejak dini, sementara yang lain mengincar sesuatu yang lebih besar. Aku penasaran, seperti apa landasan keabadian Su Qing? Kata-kata Li Mengtu bergema di langit berbintang. Ketika semua orang mendengar ini, mereka pun termenung. Bagi mereka, fondasi abadi ini menyangkut masa depan mereka, jadi wajar jika hal itu sangat penting. Meskipun Starling tidak ikut serta dalam diskusi dan taruhan ini, ketika dia melihat Su Qing di tengah badai yang jauh, dia tidak bisa tidak mengingat kemajuan yang telah dia raih saat itu. Pada saat itu, dia sebenarnya bisa mencapai tingkat pelepasan ke-9. Namun, konflik dengan Su Qing menyebabkan dia tidak dapat menyelesaikannya di tingkat ke-5. Pada akhirnya, satu-satunya pilihan yang bisa dia ambil adalah maju keluar. Dia telah merilis 8 karya. Akhirnya, dia menggunakan kelahiran kembali setelah kematiannya untuk menukarkan pelepasan terakhir guna menyempurnakan fondasi keabadiannya. Namun, ketika dia mengingatnya kembali, hatinya masih bergejolak. Namun, alasan utama mengapa saya memilih alam kelima saat itu bukanlah semata-mata karena lingkungan di sana yang memungkinkan saya mencapai pelepasan ke-9. Tujuan saya adalah fondasi keabadian terakhir. Aku memilih jalan raja sejati keempat, jadi aku menemukan kerangkanya di alam kelima dan menyimpannya sebagai fondasi keabadianku sendiri. Akan jadi landasan keabadian Su Qing. Starling teringat akan lonceng yang digunakan Su Qing selama pertempuran dan tongkat besi tajam itu. Qianjun dan Pi bergidik dan mundur sedikit dengan tenang. Namun, mereka merasa itu tidak aman, jadi mereka mundur lebih jauh lagi. Mereka tiba-tiba merasa sedikit takut. Saat mereka mundur, Su Qing, yang sedang bermeditasi di atas meteorit di tengah badai yang dikelilingi oleh semua orang, tiba-tiba gemetar. Suara memekakkan telinga menyebar ke segala arah. Embrio abadi sepanjang 1000 kaki yang persis sama dengannya tiba-tiba bersinar. Ini sudah dimulai. Li Menglu dipenuhi rasa ingin tahu dan semua orang menatapnya. Pada saat berikutnya, cahaya itu langsung menjadi sangat tajam. Embrio abadi Su Qing yang sepanjang 1000 kaki tampaknya mengandung kekuatan mengerikan yang meletus dengan dahsyat. Terdengar suara gemuruh yang mengejutkan. Embrio abadi sepanjang 1000 kaki itu membesar 10 kali lipat hingga mencapai ukuran 10.000 kaki. Aura yang dipancarkannya mengguncang sekitarnya dan tekanan yang dihasilkannya membuat jantung berdebar kencang. Ini adalah rilis pertama. Ini bukanlah akhir.
Segera setelah itu, embrio abadi sepanjang 10.000 kaki itu bergemuruh lagi. Fluktuasi yang lebih mengerikan dari sebelumnya muncul dan ukurannya bertambah 10 kali lipat menjadi 100.000 kaki. Selanjutnya adalah rilis ketiga, 1 juta kaki. Setelah itu, rilis keempat, 10 juta kaki. Hal itu berlanjut. Energi tersebut tidak hanya tidak berkurang, tetapi juga menjadi semakin padat. Pada saat berikutnya, sebuah tubuh setinggi 100 juta kaki muncul, cukup untuk menimbulkan megalofobia. Kekuatan Suking 10 kali lebih besar. 10 kali. Secara umum, hanya 2 atau 3 kali. Ini 10 kali. Lagi pula, ini sudah rilis kelima. Meskipun ini baru rilisan kelima, ini telah melampaui batas kemampuan sebagian besar kuasa Immortals. Pikiran semua orang pun meninggi, dan peluncurannya berlanjut. Dalam sekejap, pelepasan keenam meletus, membentuk massa seluas 1 miliar kaki. Ini sudah cukup untuk melihat fondasi yang dibangun Suking. Semua orang mundur satu persatu. Ketika mereka melihat ke arah mereka, embrio abadi Suking benar-benar seperti dewa. Dia duduk bersila di langit berbintang, memancarkan aura suci. Bahkan pikiran mereka pun bergetar. Rilisan ketujuh pun muncul. Rilisan kedelapan tiba dalam sekejap. 100 miliar perasaan. Meskipun ukurannya masih lebih kecil dari sebuah sistem bintang, bintang-bintang di sekitarnya sudah seperti butir beras. Adapun para pendaki itu, mereka telah lama mundur sangat jauh dan memandang embrio abadi Suking di langit berbintang. Hati mereka semua bergejolak hebat. Xie Lingzi tercengang. Zhou Zhengli merasa bersemangat dan kilatan aneh di matanya sangat intens. Ekspresi Starring masih normal, tetapi pupil matanya sudah menyempit. Yuan Shansu tetap diam. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Adapun yang lainnya, mereka merasa seolah-olah ada badai yang berkecamuk di dalam hati mereka. Saat semua orang merasakan tingkat keterkejutan yang berbeda-beda, pelepasan kekuatan Suking terhenti sejenak. Namun, itu hanya sesaat. Setelah itu, suara keras yang membelah langit dan bumi menghancurkan langit berbintang. Embrio abadi Suking yang sudah menakutkan dilepaskan lagi. Rilisan ke-9. Langit berbintang pun menjadi gelap. Sebuah benda raksasa seukuran sistem bintang berdiri di langit berbintang. Bintang-bintang di sekitarnya tidak lagi sebesar butiran beras, melainkan seperti debu. Para pendaki itu tampak linglung. Pada saat berikutnya, embrio abadi seukuran galaksi ini langsung menyusut. Kecepatannya begitu cepat sehingga bayangan-bayangan muncul di langit berbintang. Pada akhirnya, embrio abadi ini kembali normal dan menyatu dengan tubuh asli Suking. Inilah penampakan sebenarnya, dan pelepasan-pelepasan itu adalah jangkauan kekuatan embrio abadi tersebut. Dengan kata lain, indera ilahi Suking saat ini sebanding dengan ukuran sebuah sistem bintang. Belum pernah terjadi sebelumnya, gumam Starring, dan kulit kepalanya terasa sedikit mati rasa. Yang lainnya juga terkejut. Itu tidak benar. Dalam keadaan normal, tidak mungkin seperti ini. Rilis 10 kali lipat ini, dan 9 rilis. Tidak ada catatan sama sekali tentang itu di dalam buku. Sekuat apapun fondasi Suking, mustahil baginya untuk melakukan ini. Ini sudah melampaui batas kewajaran. Pasti ada karma lain. Sebagai mantan bintang nomor 1 dan lahir di Menara Cincin Bintang, pengalaman Raja Bintang jelas luar biasa. Setelah sesaat teralihkan perhatiannya, dia langsung menyadari ada sesuatu yang salah. Dia mengakui bahwa ada kesenjangan antara dirinya dan Suking, tetapi dia tidak menyangka kesenjangan itu akan sebesar ini. Sesaat kemudian, jantungnya bergetar saat sebuah dugaan tiba-tiba muncul di benaknya. Dugaan ini membuatnya menoleh tiba-tiba dan menatap Zhou Zhengli. Xie Lingzi juga bereaksi. Yuan Shansu dan yang lainnya juga merasakan gelombang di dalam diri mereka. Dan menatap Zhou Zhengli secara bersamaan. Mereka teringat akan kata-kata yang diucapkan Zhou Zhengli. Pada saat itu, Zhou Zhengli merasa gembira. Itu karena tempat ini adalah Aurora Heavens Beyond. Itu karena ada karma yang sangat besar antara dia dan Aurora Heaven. Melampaui. Seseorang pernah memberikan surga melampaui ini kepadanya. Jadi, Heavens Beyond yang tak punya pemilik inilah yang bersorak. Pada saat itu, di cincin bintang keempat, di tempat yang dipenuhi para dewa ini, ada sebuah perahu. Melayang melewati langit berbintang. Perahu itu aneh dan dapat menghalangi persepsi para dewa. Adapun dua orang di perahu itu,
tingkat kultivasi mereka juga mencengangkan. Selama mereka berhati-hati, mereka tidak akan mengalami masalah di cincin bintang keempat. Dia berhasil. Sebuah suara lembut terdengar dari dalam kapal. Orang yang berbicara itu tak lain adalah Tuan Muda Aurora. Wanita di sampingnya adalah istrinya, Peri Roh Phoenix. Mendengar kata-kata suaminya, Peri Roh Phoenix tersenyum. Saat itu, aku bisa tahu bahwa apa yang kau berikan padanya bukan hanya istana abadi. Tuan Muda Aurora menatap istrinya di sampingnya dengan cinta di matanya. Bagaimana mungkin sebuah istana abadi cukup untuk kebaikan sebesar itu? Aku juga memberikan sebagian dari alam baka itu kepadanya. Penjara ilahi yang menenangkan orang suci. Terletak di zona hampa antara Aurora Heavens Beyond dan Spirit Light Heavens Beyond. Bagian luarnya tampak seperti patung laba-laba raksasa. Di dalam patung itu terdapat penjara, sementara bagian luarnya dihiasi dengan banyak aula megah. Dari kejauhan, aula-aula ini memiliki desain yang tidak biasa, menyerupai paku, dan memancarkan kekuatan penyegelan. Patung itu sendiri seluruhnya berwarna hitam pekat dan sangat besar, ukurannya sebanding dengan benda langit. Ia tersembunyi di dalam pusaran bintang yang terbentuk dari debu hampa dan terus-menerus menyerap esensi asal yang mengambang bebas dari zona hampa melalui 8 kakinya, yang ditutupi oleh bulu-bulu halus yang tak terhitung jumlahnya. Penjara ilahi ini telah ada selama ribuan tahun. Saat itu, bangunan ini dibangun dengan upaya bersama dari 17 keluarga kerajaan dari alam semesta lain di surga cahaya roh. Dengan demikian, penjara ilahi ini pada dasarnya berfungsi sebagai penjara pribadi bagi ke-17 klan tersebut. Para dewa yang dikurung di dalamnya sebagian besar adalah dewa-dewa yang telah mereka rampas atau beli dengan berbagai cara dan akhirnya dikumpulkan di sana. Faktanya, banyak dari dewa-dewa ini awalnya dipenjara di dalam Aurora Heavens Beyond tetapi kemudian diperlakukan sebagai komoditas dan direbut secara licik oleh klan-klan ini dari Spirit Light. Alasan memilih untuk membangun penjara di zona hampa adalah karena sifat unik dari penjara ilahi ini. Para dewa yang dipenjara di dalamnya perlu mempertahankan tingkat vitalitas tertentu. Mereka tidak bisa tertidur lelap. Oleh karena itu, bangunan itu tidak mungkin dibangun di alam baka yang dipenuhi aura roh abadi. Jika demikian, tidur sang dewa akan semakin dalam. Tujuan yang dinyatakan dari kesepakatan ini adalah untuk melakukan penelitian tentang keabadian para dewa. Pembenaran ini secara resmi dilaporkan kepada Spirit Light Heavens Beyond dan juga diajukan ke Nine Shores Heavens Beyond untuk catatan resmi. Pada saat yang sama, penjara tersebut menerima yurisdiksi bersama dari kedua alam surga. Pembangunan penjara ini hanya diizinkan dalam kondisi tersebut. Terlebih lagi, karena pengawasan bersama dari dua Heavens Beyond dan fokus unik dari penelitian penjara ini, maka penjara ini dikecualikan dari yurisdiksi divisi pengadaan material. Selama bertahun-tahun, tidak ada petugas pengadaan material yang menerima tugas terkait permintaan sumber daya dari area ini. Seiring waktu berlalu, tempat ini menjadi agak damai. Para penjaga di dalam, selain dua kepala penjaga, semuanya adalah petani dari 17 keluarga, yang berjumlah ribuan. Pada saat itu, di dalam aula besar pusat dan tertinggi dari patung laba-laba raksasa, suara melodi bergema. Para budak non-manusia menampilkan lagu dan tarian, sementara budak-budak ilahi dengan sisa-sisa darah ilahi yang mengalir di pembuluh darah mereka memainkan alat musik kuno. Para pelayan yang dirantai membawa nampan berisi anggur berkualitas yang diresapi dengan esensi asal. Di sekeliling bola terdapat puluhan kultivator. Di antara mereka, hanya 2 orang di tengah yang merupakan manusia, sementara yang lainnya adalah makhluk-makhluk kuat dari berbagai ras non-manusia. Masing-masing dari mereka duduk dengan ekspresi penghargaan, tenggelam dalam kenikmatan dan kesenangan mereka. Adapun kedua manusia itu, yang satu adalah seorang lelaki tua dan yang lainnya adalah seorang lelaki paruh baya. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Yang pertama berasal dari alam surga cahaya roh, sedangkan yang kedua berasal dari alam surga 9 pantai. Mereka berdua adalah kepala sipir penjara ilahi ini. Hari demi hari, tahun demi tahun, saudaraku, kau dan aku di sini benar-benar menjalani kehidupan yang cukup menyenangkan. Pasokan esensi asal yang tak habis-habisnya, pengabdian yang tulus dari ras-ras budak, dan kehidupan yang jauh dari peperangan, ini seperti surga yang terpisah dari dunia. Haha. Menemukan kedamaian di sudut kecil alam semesta memang merupakan cara hidup. Kedua pria itu saling membenturkan cangkir mereka,
tawa mereka memenuhi aula besar. Mereka telah ditempatkan di sini selama 300 tahun, tugas mereka berjalan tanpa insiden, dan selama waktu ini, mereka berdua telah memperoleh banyak manfaat. Kultivasi mereka telah maju ke tahap menengah kuasa immortal, dan mereka masing-masing hanya selangkah lagi untuk mencapai tahap akhir. Namun, segala sesuatu pasti akan berakhir. Hanya dalam 60 tahun, masa jabatan kita akan berakhir. Ketika saat itu tiba, kita masing-masing akan menempuh jalan kita sendiri. Siapa yang tahu berapa lama lagi sebelum kita bertemu lagi? Jangan pikirkan masa depan, nikmati saja masa kini. Mereka berdua tertawa dan kembali membenturkan cangkir mereka. Adapun para penjaga penjara non-manusia di sekitarnya, semuanya tersenyum sambil memuji mereka berdua dan mengangkat gelas mereka. Semua orang hendak minum. Namun, pada saat itu, hembusan angin tiba-tiba menerpa aula, mengirimkan sedikit nuansa dingin yang menyelimpa suasana yang meriah. Dalam hembusan angin dingin, sesosok kultivator ilusi non-manusia datang bersama angin dan berkumpul di udara membentuk seorang kultivator wanita yang anggun. Dia membungkuk dan dengan cepat berbicara. Tuan-tuan, kami telah mendeteksi kehadiran hampir 100 kultivator manusia yang mendekati sekitar penjara ilahi. Para penjaga luar telah mengeluarkan peringatan lisan dan mengaktifkan penghalang pelindung. Tetapi, sebelum kultivator wanita itu menyelesaikan laporannya, raungan yang memekakkan telinga, seperti suara langit dan bumi yang terbelah, tiba-tiba terdengar di luar. Penghalang pelindung itu telah jebol. Seketika itu juga, aura yang berasal dari dunia luar memenuhi tempat ini. Ekspresi para kultivator di aula berubah. Adapun kedua kuasa immortal manusia itu, mereka mengerutkan kening dan tubuh mereka menjadi kabur. Dalam sekejap, mereka muncul di luar aula. Saat mereka mengangkat kepala dan mengenali pakaian para penyusup, ekspresi mereka berubah muram. Mengikuti arah pandangan mereka, orang bisa melihat banyak pelangi yang seperti bintang jatuh, menyapu aura luar biasa dan menimbulkan gelombang dahsyat saat turun menuju penjara ilahi. Mereka menghancurkan segalanya di sepanjang jalan. Dalam sekejap mata, 7 hingga 8 dari mereka menghantam patung di depan kedua penjaga dengan kekuatan yang luar biasa. Patung itu bergetar. Tanah berguncang hebat dan menimbulkan badai yang menyebar ke segala arah. Saat angin kencang menerjang dan menimbulkan kerusakan, lebih banyak meteor berjatuhan dan getaran di tanah terus berlanjut. Para kultivator non-manusia di sekitarnya semuanya siaga. Para penyusup sangat banyak, baik dari segi jumlah maupun tingkat kultivasi. Yang membuat mereka semakin murung adalah setelah para kultivator manusia itu berdiri, mereka semua tampak acuh tak acuh dan angkuh. Di antara mereka, satu sosok yang diselimuti energi jahat yang luar biasa tampak sangat menakutkan. Namun, bahkan individu yang menakutkan ini pun terdiam dan menyingkir setelah tiba. Setelah diamati lebih dekat, menjadi jelas bahwa sosok-sosok yang menantang ini, meskipun tampak tidak tertib, sedang mengatur diri mereka dalam formasi terorganisir, seolah-olah sedang menunggu seseorang. Bahkan orang yang dipenuhi energi jahat pun mematuhi protokol diam ini. Beberapa saat kemudian, lebih banyak meteor melesat melintasi langit, meraung saat turun. Masing-masing mendarat dan bergabung dalam formasi yang sama. Akhirnya, ketika hampir semua meteor telah jatuh, langit bergetar saat meteor terakhir menyala dengan cahaya yang menyilaukan dan membutakan. Ia memancarkan aura yang sebanding dengan immortal tingkat rendah, mengguncang kehampaan saat ia muncul dengan kekuatan yang tak tertandingi. Saat makhluk itu mendekat, semua kultivator non-manusia terkejut. Bahkan ekspresi kedua kepala penjaga pun berubah drastis. Tubuh mereka secara tak sadar mundur di bawah aura yang luar biasa ini, dan mereka merasa ngeri. Abadi tingkat rendah, rasanya tidak seperti itu, tapi aura ini. Saat keduanya terengah-engah, meteor yang menakutkan itu sudah mendarat di tanah. Kemudian ia berubah menjadi seorang pemuda. Pakaiannya hitam pekat, rambut panjangnya hitam pekat, dan auranya mengerikan dan mengejutkan. Seluruh penjara bergetar hebat, sementara para penjaga penjara dan kedua kepala sipir meraba-raba jantung mereka. Dengan berdebar-debar, kultivator jahat yang turun paling awal di antara kerumunan itu perlahan melangkah maju dan melirik para kultivator dari sudut matanya sebelum berbicara dengan suara serak. Saya Sielingai. Tuan, saya menerima surat rahasia yang mengatakan bahwa beberapa dewa sedang berusaha untuk memberontak. Dari penjara di sini,
jadi kami datang ke sini untuk menumpas mereka." Begitu kata-kata itu terucap, ekspresi para penjaga penjara langsung berubah. Situasinya berubah menjadi buruk. Adapun kedua kepala penjaga, mereka memandang dengan takut pada pemuda berpakaian hitam yang datang terakhir dan dikelilingi oleh para petani yang menantang itu. Mereka ragu-ragu. Salah satu dari mereka berbicara dengan suara rendah. "Para pengumpul materi, tempat ini berada di bawah yurisdiksi Surga Sembilan Pantai dan Surga Cahaya Roh. Tidak ada pemberontakan." Begitu dia selesai berbicara, Zhou Zhengli, yang berdiri di samping Su Qing, tersenyum lembut. "Apakah Tuan adalah kepala sipir? Jangan panik, kami hanya memeriksa. Jika benar-benar tidak ada pemberontakan, kami akan pergi." Ketika kedua kepala sipir mendengar ini, mereka ingin sekali marah. Namun, ketika pandangan mereka tertuju pada Su Qing, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak ragu-ragu. Pada saat yang sama, Star Ring, yang berada di tengah kerumunan, memancarkan aura membunuh dan berjalan keluar. Sebuah suara dingin bergema ke segala arah. "Tugas memanggil, tidak perlu banyak basa-basi. Semuanya, ikuti saya masuk dan lakukan pemeriksaan menyeluruh." Sambil berbicara, ia mengabaikan para penjaga penjara itu dan langsung menuju ke dalam patung. Puluhan kultivator di belakangnya segera mengikuti dan bergegas pergi setelah Su Qing mengangguk. Aura para penjaga penjara menyebar satu persatu. Kedua kepala sipir menggertakkan gigi dan hendak menghentikan mereka. Saat itu, Zhou Zhengli terbatuk ringan. Pada saat berikutnya, semua orang mengikuti kesepakatan yang telah mereka buat ketika tiba. Mereka semua memancarkan fluktuasi khusus, mengeluarkan token berharga, atau berbicara. "Tuan kami, Blue Tail, adalah seorang dewa tingkat rendah. Asteris, tuanku adalah kepala divisi pengadaan material, sebagian orang menyebutnya Sang Raja Racun. Sumber garis keturunanku, orang tua jimat suci. Aku punya kesepakatan dengan keluarga Chen untuk menjadi benih dao eksternal bagi mereka. Sekta manusia abadi telah memberi saya status murid. Aku punya kesepakatan dengan Qishan Tian." Kalimat demi kalimat bergema saat cahaya token bersinar, mengguncang langit berbintang, menyebabkan ekspresi kedua kepala penjaga berubah drastis.